Kali ini kita akan kupas tuntas sebuah model bisnis yang untungnya luar biasa, tapi juga penuh kontroversi. Ya, bisnis yang intinya adalah menjual harapan. Semuanya itu berawal dari janji manis kayak gini. Sebuah kalimat sakti yang dirancang buat menarik perhatian siapa saja yang lagi pengen banget mengubah nasibnya. Oke, tapi gimana sih cara kerjanya? Duitnya datang dari mana? Dan yang lebih penting, kenapa ya kok banyak banget orang yang bisa terjerat? Nah, ini yang akan kita bedah. Pertama-tama, yuk kita telusuri dulu dari mana asal-usul industri yang menjanjikan kekayaan instan ini. Dan gimana perkembangannya sampai sekarang. Awalnya itu di tahun 90-an di luar negeri udah mulai muncul kursus-kursus cara cepat kaya. Terus, awal 2000-an, model ini masuk ke Jepan lewat blog dan milis. Dan coba lihat sekarang, platformnya ganti-ganti, dari blog ke sosmed, ke video, tapi intinya ya itu aja. Bedanya apa? Harganya makin lama makin nggak masuk akal. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya, ke mesinnya. Apa sih logika di baliknya yang bikin bisnis ini untung banget buat si penjual? Ini dia kuncinya. Mereka itu sebenarnya nggak jualan ilmu yang sudah terbukti berhasil. Mereka jualan sesuatu yang jauh lebih abstrak, yaitu kemungkinan untuk sukses. Jadi, yang dijual itu harapan kalau kamu bisa sukses. Dan yang paling cerdik, tanggung jawab untuk membuktikannya, ya dilempar sepenuhnya ke kamu sebagai pembeli. Coba kita lihat cara pikir mereka, ini ada 4 langkah. 1. Produknya nggak perlu bisa ditiru semua orang. 2. Cukup pamerin beberapa cerita sukses aja, itu udah dianggap bukti. 3. Kalau ada pembeli yang gagal, gampang, tinggal salahkan aja orangnya kurang usaha. Dan 4. Mereka selalu bilang kalau hasil itu butuh waktu, jadi kamu nggak bisa komplain dalam waktu dekat. Ini sistem yang dirancang sempurna untuk melindungi si penjual. Sekarang, kita ngomongin duit. Dan siap-siap kaget karena angka-angka di balik bisnis ini bener-bener gila. Betul, kalian nggak salah baca. Potensi margin laba kotornya bisa sampai 95%. Ini angka yang hampir mustahil di industri lain. Kenapa bisa? Simple, karena biaya bikin produknya itu sendiri hampir nol. Nggak ada bahan baku, nggak ada biaya produksi berulang. Lalu gimana caranya mereka memaksimalkan keuntungan? Pakai tangga harga ini. Dimulai dari produk awal yang harganya masih terjangkau, terus kamu digiring buat beli kursus utama yang harganya berkali-kali lipat. Sampai puncaknya ada coaching pribadi yang nilainya bisa jutaan. Ini adalah jalur yang sudah dirancang dengan sangat hati-hati untuk terus menguras dompetmu. Jadi uang yang kamu bayarkan itu sebenarnya lari kemana? Lihat aja pembagiannya. Biaya produknya nyaris nol. Sebagian besar uangmu, bisa sampai 60%, itu cuma dipakai buat biaya iklan, ya buat cari korban baru. Sisanya buat bayar komisi sales dan gaji tim. Sangat-sangat sedikit yang dipakai buat meningkatkan kualitas produk itu sendiri. Oke, model bisnisnya udah jelas, untungnya juga udah jelas. Pertanyaannya, gimana caranya mereka bikin orang-orang mau terus bayar? Nah, disinilah permainan psikologinya dimulai. Ini yang mungkin aneh. Skema ini justru nggak nargetin orang yang gampang dibodohi. Malah sebaliknya. Mereka nargetin orang-orang yang rasa dirinya pintar, yang lagi cari jalan pintas logis, menuju sukses. Orang-orang yang pengen percaya kalau mereka udah nemuin sebuah sistem rahasia. Disinilah letak penipuan paling besarnya. Sebelum kamu beli, janjinya selangit. Pasar baru yang belum ada saingan. Dukungan penuh 24/7, dijamin bisa berhasil. Tapi, begitu kamu udah bayar, kenyataannya adalah pasarnya udah penuh sesek, ilmunya ternyata bisa dicari gratis di Google, dan kesuksesan itu butuh syarat-syarat khusus yang nggak pernah disebutin di awal. Ada jurang yang dalam banget antara janji dan realita. Terus kalau udah terlanjur masuk, kenapa susah banget buat keluar? Ya karena mereka udah siapin perangkap psikologisnya. Ada yang namanya sunk cost fallacy. Duh, aku udah keluar duit banyak banget. Ada tekanan mental. Kalau aku nyerah sekarang, berarti aku pecundang. Belum lagi tekanan dari komunitasnya, dan cara mereka ngomong yang selalu bikin kegagalan itu kedengeran kayak salah kita sendiri, karena kurang usaha. Setelah kita tahu semua ini, di bagian terakhir ini, kita akan bahas satu alat paling ampuh buat melindungi diri kita. Nah, ini pertanyaan paling krusial. Dengan semua taktik canggih yang mereka pakai, ada nggak sih cara simpel buat ngenalin skema-skema kayak gini? Ini dia kuncinya. Selalu tanyakan ke diri sendiri, siapa yang punya beban pembuktian? Apakah si penjual yang harus kasih bukti konkret kalau sistemnya jalan? Atau justru kamu sebagai pembeli yang disuruh coba dulu aja buat ngebuktiin sendiri? Aturannya sederhana banget. Kalau penjual yang bertanggung jawab kasih bukti, kemungkinan besar itu bisnis yang syah. Tapi,
Kalau beban pembuktiannya ada di kamu sebagai pembeli, kamu yang harus coba-coba. Nah, hati-hati, itu tanda bahaya dari sebuah produk informasi yang sangat berisiko. Kita tutup dengan kutipan yang kuat ini. Ini bukan soal orang itu bodoh atau enggak. Ini tentang gimana orang biasa yang logis bisa terjebak saat mereka berusaha mencari alasan rasional di dalam sebuah harapan yang pada dasarnya nggak bisa dibuktikan. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.